MS Kaban sok bijak beri saran dua anak Jokowi yang dilaporkan ke KPK. Ditulis oleh X Hardi. Seorang dosen dari UNJ Ubedillah Badrun melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Mereka dilaporkan terkait dugaan KKN terhadap realisasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis diduga terlibat pembakaran hutan. Kalau mau lebih jelas, silakan baca artikel sebelumnya. Politikus Partai Umat MS Kaban mengapresiasi langkah Ubedillah Badrun melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Salut, konsistensi Ubed, salah satu aktivis 98, gugat Gibran dan Kaisang ke KPK. KPK semoga tidak sungkan untuk follow up minta keterangan atau penyelidikan, katanya. MS Kaban juga berpesan kepada Gibran dan Kaisang agar tidak takut menghadapi laporan itu, apalagi lari seperti Harun Masiku. Gibran dan Kaisang tidak sembunyi ala Masiku. Hadapi dengan tegar diperiksa KPK, belum tentu salah, siapkan dokumen-dokumen jika benar, kata dia. Waduh, jangan mimpi terlalu ketinggian deh. Ngarep banget yang dilaporkan melarikan diri. Sok suruh tegar hadapi pelaporan, padahal saya yakin yang dilaporin juga santai-santai saja. Situ aja yang mikirnya tembus sampai ke langit paling tinggi. Sebenarnya saat orang melaporkan Gibran dan Kaisang, saya sudah mulai ragu. Ini mungkin hanya lawakan politik saja atau memang ada tujuan ingin cari sensasi. Tidak penting juga mengetahui latar belakang orang ini. Habis waktu, yang ada malah bikin panggung orang ini makin lebar. Makin di atas angin dong. Biarkan saja, tidak usah dipedulikan, lama-lama juga redup sendiri. Selain itu, saya juga diam-diam mencari tahu reaksi-reaksi dari mereka yang sebut saja kelompok sebelah yang doyan menghibur diri secara berlebihan dalam politik. Istilahnya apa ya? Kata orang sih istilah orgasme politik. Intinya orang yang diberi sedikit pancingan saja, girangnya bukan kepalan, hingga jadi kelihatan konyol. Pasti banyak yang senangnya bukan main saat dua anak presiden dilaporkan ke KPK. Tampak jelas dari caranya ngomong, level halnya mendadak meroket ke Mars. Membayangkan sesuatu yang mengerikan, pasti banyak tuh yang membayangkan Gibran dan Kaisang dinyatakan bersalah, lalu diproses hukum. Lalu ada yang membayangkan sambil keluar air liur, presiden ditanyai, diperiksa dan ternyata ikut terlibat. Lalu presiden terpaksa turun dari jabatannya dan diganti dengan orang lain. Siapa? Masa orangnya balihonya disembah sama pendukungnya? Nalar tidak dipakai untuk berpikir dengan jernih. Kalau dipakai buat mikir beberapa menit saja, pasti bakal sadar kalau alasan dibalik laporan ini cukup lemah. Terlalu dipaksakan, jadi agak kentara ada udang di balik ini semua. Tapi ini sudah terlanjur basah, kelompok oposisi sudah diberi angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Pikiran mereka mulai berhalusinasi dan membayangkan puncak kenikmatan politik yang bakal terjadi. Seolah ada niat dalam hati agar terjadi sesuatu pada keluarga Jokowi sehingga ada bahan politik untuk menyerang. Saya malah kasihan dengan oposisi model begini. Kok ada ya kelompok tidak bermutu seperti mereka? Lebih suka berhalusinasi meskipun konyol ketimbang pakai otak untuk berpikir waras. Takutnya ketika nanti KPK tidak menemukan satupun pelarangan seperti yang dilaporkan, mereka bakal sakit hati to the max. Halu yang terlalu tinggi akan memberikan efek parah kepikiran jika kenyataannya berbalik arah. Lalu muncul kalimat-kalimat klise seperti KPK lindungi anak presiden kebal hukum, KPK takut presiden dan bla bla bla, demi mengurangi luka dalam yang menganga di hati. Mereka saja yang gak mau mikir dan realistis. Itulah secuil dari lucunya kelompok sebelah. Argumentasi tidak bermutu meski diisi oleh orang-orang yang katanya cerdas, berwawasan, akademisi, rektor, pakar hukum, pakar ekonomi. Terus halunya gak ketulungan, suka menghalusinasi tinggi-tinggi membayangkan kemenangan kelompoknya atau kekalahan kelompok lawan. Ada yang bilang buzzer itu perusak demokrasi, maka oposisi bodoh dan menyesatkan juga bisa dianggap perusak demokrasi lainnya. Narasi mereka tidak mencerdaskan, cenderung membodohi masyarakat. Lebih parahnya lagi, mereka suka membodohi diri sendiri dengan ilusi dan harapan yang ngaco. Harapan-harapan yang sebagian besar takkan terjadi, makanya mereka sering sakit hati. Wajar kalau mereka adalah barisan sakit hati. Bagaimana menurut Anda? Makin panik, pihak Haris dan Fathia akan kirim surat penghentian penyidikan. Ditulis oleh Syardi. Masih ingat dengan nama Haris dan Fathia? Dua orang ini dilaporkan oleh Luhut karena dugaan pencemaran nama baik. Pelaporan terkait konten YouTube berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada. Di mana Haris dan Fathia menjadi pembicara yang membeberkan berbagai dugaan konflik ekonomi di Papua. Haris Azhar sebelumnya mengaku mendapat banyak dukungan dari masyarakat atas konten YouTube tersebut. Menurut pengakuannya, banyak yang melapor kepadanya terkait kesulitan-kesulitan berbisnis jika tidak memiliki relasi dengan penguasa di negeri ini.
Luhut sebenarnya sudah mengajukan 3 kali somasi. Luhut merasa kurang puas dengan jawaban yang diberikan Haris dan Fathia. Luhut akhirnya mempolisikan mereka. Haris tidak gentar. Bahkan dia siap jika kasus ini berlanjut ke pengadilan. Menurutnya, ada banyak bukti otentik yang akan dia gunakan untuk membela diri. Apakah saya siap pengadilan? Saya siap karena punya rujukan bahan dan bahan yang dibahas punya dokumen-dokumen otentik, kata Haris Azhar. Bahan dan bukti yang dia miliki semakin banyak, karena itu dia siap jika harus melawan dan melakukan laporan balik. Tapi ternyata Haris mencut nyalinya. Logikanya, kalau memang punya bukti otentik, tidak perlu takut dengan laporan dari Luhut. Tidak perlu gentar jika harus bertarung di pengadilan. Ada bukti artinya kemungkinan besar menang. Kemarin, kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan. Memang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Apa boleh buat, padahal sebelumnya kepolisian sudah berupaya melakukan mediasi tapi gagal terus karena Haris berulang kali meminta penundaan. Pihak Luhut sudah mengikuti apa yang diikuti Haris Azhar tapi enggak ketemu juga. You see, siapa yang sedang panik kalau melihat kondisi di atas? Panik tapi berusaha tetap tegar bahkan garang. Dan ini yang lebih lucu, Haris dan Fathia akan kirim surat penghentian penyidikan atas kasusnya. Menurut kuasa hukum mereka berdua, belum ditetapkannya seorang pun menjadi tersangka, artinya tidak ada unsur pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris dan Fathia dalam konten YouTube tersebut. Yang pasti kami akan segera kirim surat penghentian penyidikan kepada kepolisian setelah kami mengetahui kalau yang jadi tersangka adalah Haris Azhar dan Fathia, katanya. Iya, kelihatan jelas dua orang ini sedang dilanda kepanikan hebat. Masa punya bukti kuat tapi minta polisi menghentikan penyidikan? Ibarat kalian punya pasukan kuat dan ngomong yakin bisa menang, tapi saat mau perang malah minta perang dihentikan. Gak logis dan gak nyambung. Itu malah membuktikan kalau mereka yakin bakal kena masalah gawat. Punya bukti ya tinggal buka di pengadilan nanti. Bisa jadi aja pembuktian siapa yang benar dan salah, siapa yang jujur dan tukang ngibul. Kelihatan sekali kan, mereka ini kebanyakan gaya karena terlalu banyak ngomong. Disomasi tapi jawabannya bertele-tele, dimediasi tapi banyak aja alasannya. Sekarang baru panik tak karuan. Sampai ketemu di pengadilan apaan? Kalau gini aja sudah panik duluan. Setuju aja sih. Pihak Luhut lanjutkan saja. Susah kalau menghadapi orang-orang yang banyak maunya dan terlalu menyombongkan diri dengan ucapannya seolah-olah sudah paling benar. Mungkin mereka awalnya merasa Luhut bisa diintimidasi dengan tudingan seperti yang mereka katakan. Boro-boro panik, Luhut malah nantangin dan laporkan mereka ke polisi. Mereka salah sasaran, targetnya malah menantang balik dan melakukan serangan balasan. Malah yang bikin tudingan yang gemetar sekarang. Tapi percuma saja minta penyidik dihentikan, hanya pihak Luhut yang bisa menghentikannya lewat pencabutan laporan. Kalau pihak Luhut memutuskan lanjut terus, sampai jumpa deh di pengadilan. Kita akan lihat seberapa banyak bukti otentik yang katanya mereka miliki. Kita bisa lihat seberapa besar nyali mereka nantinya. Apakah akan tetap percaya diri seperti saat bilang punya bukti dan dukungan, atau jadi seperti kerupuk kecelup ke air panas?